Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini ketemu lagi dengan saya di media yang masih sangat sederhana ini. Dan seperti biasa kita masih ngobrolin tentang masalah hukum. Dan kali ini yang akan kita sampaikan adalah tentang waris atau warisan. Ada satu pertanyaan dari seseorang, jadi dia mempunyai ayah yang diberikan harta waris oleh orang tuanya. Tetapi kemudian ayahnya meninggal dan harta waris tadi yang diberikan oleh orang tuanya akan diminta kembali oleh ibunya. Jadi nenek si penanya ini. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya atau memang atau bagaimana dilihat dari segi hukumnya. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya akan mencoba melihatnya dari warisan ya, terlepas dari permasalahan yang sebenarnya. Jadi konteksnya dalam hal ini saya melihat bahwa harta warisan itu ya merupakan harta waris yang diberikan oleh orang tuanya kepada ayahnya dia sudah menjadi harta waris yang akan diberikan atau dibagikan kepada ahli waris. Nah, kemudian bagaimana siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Tapi kita melihat konteks permasalahannya. Kita lihat dulu bagaimana waris itu harta waris itu bisa dibagi. Itu di dalam Undang-Undang Perdata. Pertama adalah sudah adanya kematian. Nah, ini syaratnya sudah terpenuhi ya, yang tadi sudah meninggal. Yang kedua adalah ada hubungan darah atau perkawinan. Baik, tetapi harta waris yang dibagikan itu adalah harta yang sudah bersih, artinya sudah dikurangi biaya-biaya operasional untuk pengurusan jenazah, juga sudah dikurangi hutang apabila memang mempunyai hutang si jenazah tersebut. Sisanya itulah yang akan dibagikan. Baik, dalam konteks ini tadi yang pertama adalah meninggal, yang kedua adalah hubungan darah. Dan kita lihat lagi di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 174, kelompok ahli waris di situ juga dijelaskan ada dua. Jadi pertama ada hubungan darah dan kedua ada hubungan perkawinan. Hubungan darah ini di situ siapa? Hubungan darah yang dari golongan laki-laki ada ayah, anak-anak, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan ada dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. Kalau dari perkawinan adalah duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisannya hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda. Baik, dalam konteks ini tadi adalah ibunya yang akan meminta harta itu kembali. Nah, dapat kami jelaskan bahwa harta waris yang sudah dibagikan ya secara hukum tidak bisa diminta lagi, tetapi harta waris itu dapat diberikan lagi kepada ahli waris. Nah, di sini ibu juga termasuk dalam konteks ini adalah masuk ke dalam ahli waris, yaitu dalam hubungan darah golongan perempuan, yaitu diantaranya adalah ibu. Nah, kemudian pertanyaannya, ibu ini akan mendapat berapa bagian? Nah, kita lihat di dalam kompilasi hukum Islam di pasal berikutnya. Di dalam pasal 178 KHI atau kompilasi hukum Islam, ibu mendapat berapa bagian? Di sini dijelaskan bahwa ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/3 bagian. Yang kedua, ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa
sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama ayah, bersama-sama ayah, bisa bersama-sama dengan ayah. Nah, dalam konteks ini kalau saya melihat bahwa ayahnya dia si penanya adalah meninggal anak ya. Di sini berarti adalah tadi di ayat 1 bahwa ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Yaitu tadi penanya karena ada anak. Saya melihatnya itu. Jadi ibu mendapat 1/6 karena ada anak. Kalau tidak ada anak dan yang meninggal tidak ada anak, maka ibu mendapat 1/3 bagian. Mungkin itu jawabannya ya di konteks pertanyaannya. Jadi silahkan diselesaikan secara baik dengan ibunya, terus dikomunikasikan dengan baik. Ibu tetap akan mendapatkan harta warisan yaitu 1/6 karena ada anaknya. Nah, tapi apabila dalam konteks lain misalkan terjadi tidak ada anak, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian dari harta si pewaris atau orang yang meninggal. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan like, subscribe, dan komen di kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.